Hari ini pengen ngomongin soal masalah si Nintendo ya, karena Nintendo Switch ini kan gila banget ya. Tapi gue pengen berdongeng panjang banget sampai bahkan bercerita ke belakang-belakang. Ini sudah skrip yang gue pernah buat kurang lebih berapa? 6 bulan 1 tahun yang lalu. Akhirnya berhasil gue selesaikan. Mari kita mulai dongengnya guys. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin ngikutin Nintendo tuh dulu ngeluarin yang namanya Game Boy DMG di tahun 89. Ya, bagi kalian yang nggak tahu Game Boy DMG itu yang modelan kayak gini. Yang namanya Game Boy DMG, tapi dulu tuh yang terkenal tuh yang warnanya tuh abu-abu. Ya, yang abang-abang gimbot di depan CSD lah ya. Nah pada era itu tuh ada dot matrix display. Kenapa disebutnya DMG? Karena itu dia menggunakan dot matrix display ya. Dia itu adalah teknologi yang sebenarnya itu udah dewasa atau familiar bagi buat pengembang yang kalau misalkan kalian perhatikan itu di zaman dulu tuh udah dipakai untuk jam, untuk layar kalkulator, untuk layar jam dan juga untuk penggunaan kayak model pager yang bapak lo pakai itu ya. Itu menggunakan dot matrix display. Nah, pada saat pengembangan Game Boy juga, Game Boy bukan berarti pada saat itu tidak bisa membuat teknologi yang bagus gitu. Karena pada saat itu Nintendo juga di-approach oleh salah satu pengembang yang akhirnya nanti dia juga membantu menelurkan Atari Lynx yang memiliki kekuatan atau layar juga yang jauh lebih bagus, lebih colorful. Itu tapi Nintendo waktu itu tidak menggunakan teknologi tersebut gitu, tidak membeli teknologi tersebut, tapi alih-alih dia tuh pakai itu dia lebih milih pakai display gitu. Dan pastinya kalian tahu lah alasannya simple aja sih guys. Nintendo tuh simple karena itu jauh lebih murah dan lebih hemat. Gitu. Dan Nintendo berpikir pada saat itu tuh adalah teknologi itu tuh sudah sampai di titik dewasa banget gitu. Jadi penggunaannya tuh sudah mudah dan para developer atau para pengembang itu sudah jauh lebih familiar terhadap teknologi tersebut. Jadi Nintendo cukup bermain di bukan di posisi yang kalau orang bilang teknologi advance ya, tapi yang sudah ada saat itu dan sudah dewasa. Akhirnya kan dikeluarin tuh Nintendo DMG itu di tahun 89 bersamaan juga dengan Atari Lynx gitu ya. Atari Lynx itu dikeluar dengan harga tuh kayak $180 gitu. Itu mahal banget lah ya. Dan sedangkan Nintendo Game Boy itu DMG itu dengan harga $90 di mana itu adalah setengahnya. Dan bahkan ketika salah satu pesaing juga Nintendo yang mungkin kalian udah cukup familiar dengar itu adalah Game Gear. Itu 2 tahun setelah Game Boy dirilis itu dia juga keluar itu gambarnya lebih berwarna, suaranya juga lebih bagus. Terus kalau orang bilang ini lebih powerful lah dibandingkan Nintendo Game Boy DMG pada saat itu. Tapi dengan harga yang lebih mahal yaitu adalah $150 gitu. Ya abang jangan samain dong Sega sama Game Boy. Bro di saat itu Sega sama Game Boy itu memang lagi bagus-bagus ya dua-duanya. Dari sisi game yang dikenal maupun dari sisi permainannya sendiri tuh dua-duanya tuh sedang bersaing dengan sangat baik. Jadi wajar mereka tuh berdua bisa jadi satu perbandingan atau komparasi yang menarik ya. Lalu ada juga filosofi dari Nintendo ya yang menggunakan green screen pada Game Boy DMG. Jadi ini kalau lo lihat si green screennya ini kalau lo lihat kelihatan nggak? Itu kan warna hijau ya. Nah kenapa dia menggunakan warna hijau gitu? Karena waktu pada saat itu yang namanya teknologi backlighting ya atau layar yang berwarna gitu atau ada lampunya di sini itu mahal. Itu terjadi sama yang tadi gue bilang. Terjadi sama Game Gear. Di mana Game Gear membutuhkan 6 baterai dan itu pun cepat banget boros dan itu menjadi masalah. Jadi Nintendo alih-alih menggunakan backlighting dia menggunakan layar hijau. Dan kenapa pilihannya warna hijau? Ini sih menurut Nintendo ya. Jadi agak cukup unik. Gua nggak bisa memastikan karena saya bukan seorang teknisi gitu ya. Tapi kenapa warna screennya tuh warna hijau? Kenapa nggak warna abu hitam, apa nggak warna abu-abu atau warna bening gitu ya? Itu kata Nintendo tuh karena kalau dengan pencahayaan yang minim, warna hijau ini itu jauh lebih terlihat dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau kalian bang, saya tidak setuju, ngomong sama Gunpei Yokoi, sama staffnya, jangan sama saya. Ya. Tapi memang akhirnya si Game Boy ini tuh sukses banget di pasaran. Ya dari Game Boy itu kan ada Game Boy DMG terus keluar Game Boy Pocket, Pocket Lite, Game Boy Advance dan lain-lain dan itu semua tuh sukses di pasaran yang akhirnya membentuk sebuah komunitas handheld yang sangat besar sekali di Game Boy. Yang bisa dibilang di pada saat era itu tidak ada yang mampu menyaingi
Ya dari sisi Game Gear, Atari Lynx dan segala macam yang ada hadir pada saat itu tidak mampu menyaingi hebatnya Nintendo Game Boy pada saat itu. Nah, kalau dilihat dari yang awal itu kan kita lihat bagaimana Game Boy dirilis, Nintendo tuh menggunakan teknologi yang udah berjalan gitu ya. Dan bisa dibilang teknologinya itu bukan teknologi yang sedang berkembang gitu, tapi udah bisa dibilang tuh udah dewasa gitu. Nah, yang kadang-kadang kalau kita mainin game Nintendo gitu pada saat itu kayak Game Gear tuh lebih keren gitu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa bahwa perangkat si Game Boy ini tuh jadi ketinggalan zaman. Dan itu hal ini tuh mengingatkan kepada beberapa konsol Nintendo. Ya salah satunya Nintendo Switch. Tapi kita nggak ngomong ke situ dulu karena ceritanya gue sengaja panjang-panjangin biar iklannya banyak ya. Itu kalau kita flashback ke beberapa tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat, kita ambil gini dulu deh. Kita lihat GameCube pada saat lagi dia mencoba untuk melawan PS2, salah satu raja konsol sampai saat ini ya. Dan GameCube itu adalah sebuah konsol yang powerful, bahkan lebih powerful dari PS2. Nintendo men-treat GameCube itu jauh lebih powerful, bisa bilang mengalahkan PS2 pada saat era, walaupun nggak ngalahin Sega ya, kekuatan Sega pada saat itu. Tapi ternyata tidak menang juga gitu. Dengan powerfulnya dia tuh tidak memenangkan pertandingan itu, dan bahkan si GameCube hanya terjual berapa? Nggak nyampe 20 juta unit kayaknya. Bahkan, bener gak sih? 20 jutaan unit ya. Sedangkan PS2 itu ada di 200 juta unit. 200 juta, 150 juta unit. Jadi perbandingannya cukup jauh sekali ya. Dan dia menjadi best selling console gitu. Terus habis itu Nintendo ngeluarin Nintendo Wii yang dirilis dengan teknologi itu yang bisa dikatakan tuh old generation. Kembali lagi ke cerita Game Boy DMG ya. Dibandingkan pesaingnya yang saat itu adalah PS3 dan Xbox 360. Hasilnya itu Nintendo Wii itu terjual lebih dari 100 juta unit dibandingkan pesaingnya yang berada di angka 80 jutaan. Lalu di beberapa tahun ke depan, kalau 6 tahun kemudian tuh Nintendo mengeluarkan Nintendo Wii U yang jauh lebih powerful daripada Nintendo Wii, yang kayaknya tuh diperuntukkan untuk para pemain konsol veteran atau yang lebih hardcore gitu ya. Biar bisa, kalau orang bilang tuh biar bisa agak bersaing lah dengan PS3 dan Xbox 360 pada saat itu. Hasilnya gimana? Ya Nintendo Wii bisa dibilang cukup gagal untuk penjualan konsolnya ya. Bahkan penjualannya itu di bawah GameCube ya. Dia hanya di angka kurang lebih sekitar 13 juta unit. Nah, nanti kita lihat juga setelah Game Boy tadi, kita balik lagi ke handheld tadi konsolnya, kita lihat ke handheldnya. Bahwa Nintendo akhirnya menelurkan Nintendo DS. Yang pada saat itu bisa dibilang lawan satu liftingnya itu adalah PSP. Dimana secara grafis itu PSP itu jauh lebih unggul. Nintendo tuh menang di refresh rate ya, jadi kalau dilihat layarnya itu PSP jauh lebih ngeblur dibandingkan Nintendo DS dari kalau pada saat lagi main. Nah, akhirnya PSP bisa dikalahkan powernya oleh 3DS, tapi lawan 3DS pada saat itu bukanlah PSP, tapi PS Vita. Sebuah handheld. Kalau kita ngomongin PS Vita tuh begini. Sebuah handheld, one of the most powerful handheld pada eranya ya. Dengan quality build yang bagus, powerful. Sayangnya PlayStation tidak mendukungnya dengan library yang cukup baik ya, yang akhirnya dihentikan. Dan waktu pada saat itu pertarungan itu Nintendo akhirnya tuh bisa dibilang cukup menang telak ya. Bisa dilihat dari penjualan NDS Family sampai 3DS. Jadi NDS itu terjual sampai 150 juta dan untuk 3DS terjual 75 juta unit, yang bisa dibilang total mereka itu dijual 200 juta unit. Gila. Nah, yang terakhir kita ngomongin nih adalah si Nintendo Switch, guys. Ya. Konsol hibrid yang rilis di tahun 2017 dan dalam waktu beberapa tahun terakhir ini tuh bisa dibilang membuat sebuah kejutan yang menarik sekali. Dari sisi penjualan konsolnya sendiri yang udah tembus sekarang di angka 120 jutaan, 125 angka terakhir kalau nggak salah. Dan juga penjualan eksklusif game yang kalau kalian lihat berita-berita game pasti kalian tahu bahwa satu game ini 3 hari telah terjual 4 juta unit. Dalam waktu seminggu sudah 10 juta unit. Yang penjualannya juga gila-gila banget untuk eksklusif gamenya dia.
Yang kita tahu ya bahwa Nintendo Switch tuh ini hadir di awal-awal tuh dengan segala kekurangan gitu. Sama seperti cerita Game Boy lagi guys. Itu mirip seperti ketika ya si Game Boy ini memilih untuk menggunakan teknologi yang sudah dewasa atau sudah old generation atau sudah berkembang dengan cukup kuat gitu ya. Dan kalau kita lihat di spek atau dari isian dari Nintendo Switch sendiri itu adalah dia menggunakan CPU-nya aja adalah Tegra X dari Nvidia. Yang pada saat itu bersaing dengan PS4 dan Xbox One. Yang sudah rilis 3-4 tahun sebelumnya. Jadi Nintendo Switch rilis 2017. Sedangkan PS4 rilis di tahun 2013 ya gitu. Berarti kan 3-4 tahun sebelumnya PS4 udah rilis. Bahkan walaupun udah 3-4 tahun sebelumnya, Nintendo Switch tetap secara speknya tidak lebih powerful dari konsol yang telah rilis 3-4 tahun sebelumnya. Jadi Nintendo menggunakan filosofi medit filosofi Game Boy kembali ya. Nah sekarang tuh gue sempat kemarin mikir kan, banyak orang yang suka ngebahas kan kayak kenapa Nintendo Switch tuh berhasil banget gitu. Ada beberapa pembahasan yang bisa dilihat kayak misalkan karena Nintendo Switch tuh eksklusif gamenya, iconic gamenya gitu. Kayak misalkan kita lihat Super Mario Bros atau Mario, Pokemon, Fire Emblem, Metroid itu nama-nama besar yang udah melanglang buana, Zelda. Wah itu adalah mantap lah gitu ya. Ada juga yang ngomongin soal masalah experience bermain gitu. Karena Nintendo tuh adalah sebuah konsol yang bisa hybrid ya. Kalau kalian lihat juga di beberapa artikel Nintendo itu disebutnya hybrid. Jadi kalau ada orang kan ngomong handheld konsol sama yang satu home console. Nah Nintendo itu termasuk di hybrid. Jadi memberikan experience bermain yang menarik. Yang ketiga tuh misalkan soal masalah harganya, di mana harganya sendiri dia memberikan harga jauh atau berbeda cukup terpaut ya berapa $100 mungkin dengan pesaing-pesaingnya pada saat itu ya. Apalagi ya sekarang bro. Dengan PS5 maupun Xbox One, Xbox Series X. Itu pautan harganya itu kayak bumi dan langit guys. Lo bisa ngedapetin Nintendo Switch Lite aja dengan harga 2 jutaan di Indo. Kalau second udah 1 komaan. Ya. Itu Lite ya. Yang biasanya mungkin 3 jutaan, kalau OLED-nya mungkin di angka 3 juta sampai 4 juta gitu ya. Sedangkan kalau lo mau membeli PS5, lo angkanya sudah di atas angka 7 jutaan. Anggaplah let's say gitu. Jadi perbedaan harga yang cukup signifikan gitu ya. Orang bilang ya karena itu dia berhasil dengan harga dan eksklusif game. Tapi gue pengen beropini gitu tentang satu hal, kenapa Nintendo tuh bisa segila ini. Kenapa juga gue bahas tadi cerita-cerita di awal tentang Game Boy dan segala macem gitu ya. Ngapain cerita-cerita itu buat Nintendo Switch gitu kan. Karena ketika pada saat lagi Nintendo Switch rilis di tahun 2017, itu gue tuh melihat Nintendo Switch itu adalah sebuah home console. Atau bisa dibilang tuh pesaing dari PS4 dan Xbox One. Otak gue tuh mikir bahwa Nintendo Switch ini tuh adalah lawan dari si PS4 dan lawan dari Xbox One saat itu. Gue coba bandingin penjualannya gitu ya. Ini yang gue ambil datanya. Pada saat penjualan PS4, gue ambil PS4 karena komparasi yang cukup masuk akal karena PS5 baru jalan berapa tahun. Di PS4 itu, PS4 bisa dibilang sebuah konsol yang sangat berhasil sekali juga penjualannya. Tapi PS4 di tahun kelima itu PS4 sudah mulai ada penurunan dalam penjualan konsol. Karena mungkin sudah masuk masa-masa peaknya dia ya. Biasanya siklus dari konsol itu 6-8 tahun. Jadi di tahun kelima biasanya sudah mengalami penurunan karena dari pengembangnya sendiri itu sudah mulai siap-siap untuk menuju ke the next generation-nya. Jadi current generation tuh sudah mulai mengalami penurunan dalam penjualannya. Dan juga soal masalah optimasi CPU atau powernya sendiri terhadap developer udah mulai kayak udah mentok gitu ya. Jadi di sana mungkin biasanya terjadi penurunan. Nah terus ngelihat nih, ya kan? Tadi awal kan gue ceritain itu tentang Game Boy gitu ya. Dimana Game Boy itu terjual 118 juta unit gitu ya. Terus Game Boy Advance terjual 81 juta unit. Kalau dilihat dari dua ini aja tuh Game Boy Family itu udah kejual sampai 200 juta unit. Terus ada NDS Family atau 3DS yang kalau digabung tuh sekitar 200 jutaan juga ya. Kita bisa lihat dari penjualan handheld ini tuh gila banget. Nah, hal menarik kalau tadi lo lihat penjualan penurunan penjualan PS4 gitu ya. Itu hal menarik terjadi di tahun 2020. 3DS itu dihentikan produksinya guys.
Awalnya gue gak kepikiran apa-apa gitu, maksudnya yaudah 3DS gak dibening kan. Sampai gue lihat chart penjualan Nintendo di tahun 2021. Dimana ini tuh bisa dibilang tuh ini adalah tahun kelima 2021 itu dari Nintendo Switch. Dimana tadi gue sebutin PS4 itu adalah tahun kelimanya tuh udah mengalami penurunan. Penjualan Nintendo Switch itu masih terus naik sampai akhir tahun 2021. Oke, kita bisa bilang bang karena ada COVID jadi penjualan naik dan segala macam. Oke, tapi intinya datanya bahwa menyatakan bahwa Nintendo Switch di tahun kelima penjualannya masih terus naik. Dan di akhir tahun 2021 sampai tahun 2022 itu penjualan Nintendo tuh melesat gila ke total angka 120 juta unit. Dimana di akhir tahun 2020 tuh baru terjual sekitar 67. Sedangkan di akhir 2022 sudah jual 122 jutaan unit gitu. Jadi bisa dibilang naiknya tuh 2 kali gitu lah, anggaplah gitu ya. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa Nintendo Switch itu menurut gue tuh sukses dari awal perilisannya. Jadi bukan di tengah jalan. Jadi dari awal Nintendo sudah yakin bahwa Nintendo Switch ini pasti akan sukses. Karena handheld community-nya Nintendo. Dan bagaimana ngelihat bahwa Nintendo men-treat produknya. Yaitu si Nintendo Switch ini itu bukan sebagai home console. Oke, dia sebagai home console. Tapi dia tuh kayak nge-treat daripada si Nintendo Switch ini tuh seperti handheld console. Dan kalau tadi diceritain di atas gitu ya, yang dari tadi kenapa gue ada sambung-sambungan sama Game Boy, gue ceritain berapa banyak penjualan Game Boy. Lo bisa bayangin, penjualan Game Boy itu 200 juta unit. Ada Game Boy biasa, DMG dan Game Boy Family lah, 200 jutaan unit. Dari NDS dan 3DS Family terjual 200 jutaan unit juga. Lo bisa lihat bagaimana besarnya orang-orang antusias atau mereka itu mengikuti atau membeli atau bahkan mereka berada di dalam naungan handheld Nintendo. Dan ketika 3DS dihentikan di tahun 2020, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka pindah ke Nintendo Switch. Nggak ada pilihan handheld yang lain kecuali Nintendo Switch. Jadi orang yang selama ini suka membeli Game Boy, membeli NDS, suka dengan 3DS, suka dengan apa yang bagaimana si Nintendo Switch men-treat handheld konsolnya mereka nggak punya pilihan baru. 3DS itu sudah dihentikan, terus kemana? Maka tidak ada yang lain selain Nintendo Switch, yaitu sebagai handheld mereka. Dikasih lebih jauh lebih powerful dibandingkan 3DS sebelumnya. Dari segi power, game yang bisa dikasih, bagaimana game-game yang grafis yang disajikan. Jadi kalau misalkan gue tuh kadang-kadang ngelihat bagaimana orang membandingkan Nintendo terhadap konsol-konsol home. Jadi kalau misalkan bilang, wah gak bisa 60 frame per second, PS4 bisa, PS5 gila, Xbox PC bro, anak Nintendo gak peduli karena secara logiknya aja, kalau mereka suka 3DS dan mereka memainkan 3DS, maka tidak ada komplain apapun tentang Nintendo Switch ini. Seberapa banyak orang main GameCube tadi dibeli 13, sekian konsol home. Berapa banyak orang membeli Nintendo Wii U? GameCube 20 juta, Nintendo Wii U 13 juta. Wii diperuntukkan untuk orang yang lebih ke umum. Makanya dia sampai kejual 100 juta. Bukan lebih ke arah gamer. Karena gue gak ngerasa bahwa gamer tuh ngebeli Nintendo Wii terus dimainin sepanjang tahun gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa konsol home Nintendo itu penjualannya enggak gila-gila banget. Bahkan kalau lo lihat treat lagi ke belakang bagaimana penjualan dari Famicom atau NES itu angkanya gede, tapi akhirnya nggak nyampe sebesar-besar si handheld ini. PS pernah nyentuh 100 juta, 150 juta. Terus PS4 juga begitu. Xbox 360 pernah menyentuh sampai 80 juta. Coba lo sebutkan konsol home Nintendo yang menyentuh angka sampai 100 jutaan. Hanya Nintendo Wii. Kita lihat Nintendo 64, kita lihat GameCube, kita lihat Wii U, kita lihat NES sekalipun pada saat itu era itu mungkin tidak
banyak sekarang pemain game juga gitu ya. Tapi penjualannya tuh nggak nyampe 100 juta unit pada saat itu. Hanya handheld community yang berhasil merebut pasar besar sekali. Dan gue tuh pikir bahwa inilah alasan utama kenapa Nintendo Switch bisa sampai sekarang masih naik penjualannya, penjualan gamenya masih gila, komunitasnya masih oke. Mereka masih bisa nerima grafis yang mungkin masih ya begitu-begitu aja. Berapa banyak kalau mungkin kalian teman-teman yang di sini pencinta 3DS yang mainin game 3DS tahu bahwa gambarnya bapuk gitu. Maksudnya ya ini Xenoblade-nya nggak bagus gitu. Ya kan? Tapi masih dimainkan. Berapa banyak? Dan sekarang itu diberikan sebuah opsi. Lo bisa memainkan game Pokemon dengan gambar kualitas lebih bagus, Super Mario Bros. Wah, banyak banget lah. Dan game-game yang dulu lo suka di 3DS ada di Nintendo Switch. Maka tidak ada alasan untuk Nintendo Switch itu gagal dari awal perilisan. Karena betapa cintanya para handheld community Nintendo dari Game Boy, NDS, 3DS yang akhirnya berpindah ke konsol hibrid satu ini. Jadi bukan hanya soal gamenya aja, bukan soal harganya aja, adalah bagaimana Nintendo men-treat produknya dia as a handheld console. Dan itu yang membuat Nintendo, opini gue pribadi, akan menjadi salah satu konsol dengan penjualan tertinggi yang sekarang sudah masuk di angka nomor 2. Betul gak? Sudah naik ke angka nomor 2. Yang gue gak tahu apakah mungkin melewati yang nomor 1 di angka 150 juta. Waktu yang bakal jawab, tapi gue feeling bakal ngelewatin 150 juta di beberapa tahun ke depan. Walaupun Nintendo Switch yang baru nanti keluar, orang-orang masih akan mencoba untuk membeli Nintendo Switch yang pertama untuk dapat experience-nya dengan harga yang lebih murah, mungkin buat anaknya, mungkin buat siapa, dan penjualannya itu masih terus berjalan kecuali Nintendo memberhentikan produksinya. Tapi dongeng gue sampai di situ aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Silakan berdiskusi dengan sehat di kolom komentar dan as usual and I'll see you next time boys. Bye bye.